berikutnya. Nama Ibu Cindy Mariam A, itu dari Universitas Idam Materi semester 4. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang layanan informasi. Adik-adik tahu nggak apa itu layanan informasi? Belum. Oke, layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan pegawai menerima dan memahami berbagai informasi. Baik, di sini topik yang Ibu ambil yaitu pelecehan seksual yang lagi marak di kalangan remaja. Manfaat dari topik yang Ibu ambil yaitu mengurangi risiko menjadi korban kekerasan dan pelecehan, dan juga membantu anak-anak dan remaja menjaga keselamatan dan keamanan mereka sendiri. Oke. Nah, di sini nanti di saat kegiatan ini berlangsung, Ibu harap selama prosesnya kalian dapat memperhatikan kepatuhan di dalam jam pelajaran. Misalnya dari bagaimana kalian duduk, lalu di saat nanti Ibu menjelaskan memaparkan materi, bila mana ada yang sekiranya lucu mohon disikapi dengan wajar ya. Atau ada teman yang berpendapat, tolong perhatikan baik-baik, tidak boleh memukul meja atau tertawa bersama-sama. Oke, setuju? Oke. Agar kegiatan efektif perlu diperhatikan juga bagaimana tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan dahulu tentang pelecehan seksual yang lagi marak di kalangan remaja. Lalu selama Ibu menerangkan, silakan diperkenalkan jika ada yang ingin bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu Ibu juga akan memberikan waktu untuk berdiskusi, membuat kelompok dan berdiskusi. Akan Ibu minta memberikan apa yang harus direspon oleh anggota kelompok lainnya. Setuju? Setuju. Sekarang kita bisa memulai kegiatan layanan informasinya. Sebelum kita memulai pembahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama masing-masing. Memaparkan materi tentang pelecehan seksual yang sudah. Oke, adik-adik mereka sudah lihat kan? Oke, materi yang kedua ini tentang pelecehan seksual. Yang pertama, ulang. Oke, di sini ada pelecehan seksual. Adik-adik mereka tahu nggak apa itu pelecehan seksual? Oke. Pengertian pelecehan seksual itu adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu dan tindakan diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berhubungan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggu dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat diri orang yang diganggunya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual. Yang pertama ada faktor fisik. Klien dapat mengalami penurunan keinginan seksual karena alasan fisik, namun aktivitas dapat berubah penyakit ringan atau berat, pelatihan, medikasi maupun citra tubuh. Yang kedua itu ada faktor hubungan. Masalah dalam perhubungan atau kemesraan kedekatan dapat mempengaruhi hubungan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Oke, berikut ada macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang tidak kenal. Pelecehan oleh suami mantan suami. Pelecehan yang dialami seorang wanita oleh pacar atau mantan pacar. Pelecehan seksual pada anak-anak oleh anggota keluarga. Yang kedua itu adalah pelecehan seks dengan ketakutan di mana akan terjadi kekerasan jika korban menolak. Yang ketiga itu adalah pelecehan mental seksual dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, menampilkan dengan menampilkan pornografi. Oke, ketika terjadi pelecehan seksual, yang pertama katakan tidak dengan tegas tanpa senyum dan meminta maaf. Yang kedua, buat jurnal kejadian, cari informasi tentang si pelecehan dan orang-orang di sekitarnya.
dewasa. Kedua itu beritahu anak mengenai bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang dewasa kecuali saat mandi atau pemeriksaan fisik oleh dokter. Yang ketiga, ajarkan kepada anak untuk mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang dewasa. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oke, nama siapa? Saya Yuda Gamber, izin bertanya. Apa dampak yang terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan? Ada lagi? Saya Bu, izin bertanya. Nama saya tidak Thomas. Pertanyaannya, apa itu pelecehan seksual? Oh iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nama saya Dewi. Saya ingin bertanya, mengapa budaya menyalahkan korban atau victim blaming harus dijauhi? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitri. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual secara verbal? Oke. Pelecehan seksual secara verbal yaitu pelecehan seksual non fisik. Itu bisa dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan. Terima kasih, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari saudari Afi. Pertanyaannya itu apa dampak yang terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan? Oke, kekerasan terhadap perempuan itu dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dari terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dan pada perempuan yang mengalami kekerasan. Oke, kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh diri dan infeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non-fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi. Oke, itu akan menjawab pertanyaan dari saudari Juri. Pertanyaannya itu adalah mengapa budaya menyalahkan korban atau victim blaming harus dijauhi? Oke, itu karena membuat korban sulit untuk berbicara, bercerita dan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Karena akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki ruang aman untuk bercerita. Bisa dipahami, Juri? Baik, di sini Ibu akan membagikan kalian kertas untuk menuliskan cara-cara bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual. Ibu kasih kalian waktu 1 menit, kerjakan mulai dari sekarang. Oke? Oke, sampai sini ada yang udah paham belum? Dari yang tadi. Oke. Kesimpulan dari materi pelecehan seksual ini adalah kekerasan
dengan relasi kuasa atau relasi gender yang dapat berakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, taktis, mental, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terdapat juga 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan, yaitu yang pertama itu perkosaan, intimidasi seksual, yang termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan. Ini bertujuan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, hukum tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Praktik ini juga bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kelompok seksual, termasuk lewat aturan diskriminasi alasan mobilitas dan agama. Baik, sebelum kita mengakhiri materi dari ini, Ibu mau bertanya. Ada pesan-pesan Baik, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, Ibu mau nanya, ada pesan-pesan untuk adik-adik setelah mendapatkan materi pentingnya mengetahui pelecehan seksual di kalangan remaja? Ada pesan-pesan? Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa di lain waktu.